Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Saudaraku, sahabat surga. Amin, Alhamdulillah amin. pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di usia emas kita. Walaupun kalau menurut yang dulu ya, kita masih pemuda-pemudi. Kita akan mencoba untuk menjadi ya. Tapi kan mestinya sudah ya, ini menjadi pribadi yang bermanfaat. Terima kasih Mbak Amalia yang nanti akan memberikan tausiahnya. Mari kita dahului pagi hari ini dengan tilawah yang akan didengungkan oleh Mbak Nana Kustiningsih. Kami persilahkan Mbak Nana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Wa idza jaa waqtul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhallu awwala marati waliyutabbiru ma alau tadbira. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasirah. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubassirul mu'minin alladina ya'maluna sholihati annalahum ajran kabira. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati atadna lahum adaban alima. Wa yata'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana insanu ajula. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan,
kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Merdu sekali suaranya Mbak Nana dan masih utuh, jadi seperti masih memang remaja. Kita memang sekarang remaja ya untuk yang bisa bermanfaat. Kami persilahkan Mbak Amalia Maulana PhD untuk membagikan ilmunya agar kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kajian ini walaupun singkat tetapi ada yang bisa dibawa pulang, ini sudah di rumah masing-masing ya, dibawa untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya menggunakan istilah Mbak Dr. Asih, sahabat-sahabat surga saya. Senang saya mendengar itu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Saya ingin mengenalkan diri walaupun sebagian besar sudah kenal. Nama saya Amalia Maulana dan di SMA 3 Malang dulu semua teman-teman memanggil saya Lia. Sehari-harinya sekarang saya sebagai seorang konsultan branding di Ethnomark Consulting dan juga sebagai dosen pemasaran di Binus University. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Endri dan Mbak Dewi yang sudah mengundang saya jadi pemateri pada hari ini dan ikut dalam kajian-kajian ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mereka berdua adalah teman-teman seangkatan di Bawi Karso. Juga kepada saudariku Ibu Guru Nana Kustiningsih, ini Ibu Guru yang telah melaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Kalau beliau ini teman sekelas asli, teman sekelas. Alhamdulillah dipersatukan dalam kajian ini. Juga Dr. Asih ya, teman seangkatan, kadang-kadang sekelas kalau mata kuliahnya, mata pelajarannya cocok. Nah, ini dari IPA 2, kalau saya dari IPA 1. Apa yang akan saya sampaikan pada hari ini sebetulnya bukan karena saya sudah mengerjakannya dengan baik. Namun ada baiknya kajian ini kita pelajari bersama. Mungkin dari hasil diskusi hari ini saya pun akan belajar sesuatu. Saya masih harus menerapkan materi yang saya akan sampaikan hari ini. Judulnya menjadi pribadi yang bermanfaat. Tadi Dr. Asih sudah sampaikan. Apakah kita belum? Insya Allah sudah. Tetapi bagaimana untuk bisa mengoptimalkan. Yang menarik dan kadang luput dari perhatian kita ini kan betapa dahsyatnya ilmu dalam Al-Quran. Dan betapa ilmu-ilmu yang kita anggap berada di luar Al-Quran itu ternyata pada prinsipnya telah mengacu pada ajaran agama Islam. Dan ada dalam kitab Al-Quran dan hadis.
Nah, pada saat kita bilang menjadi pribadi yang bermanfaat, ini 150% sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Nah, jadi hari ini walaupun saya ingin mengambil beberapa kerangka pemikiran dari ilmu pemasaran yang saya sedang geluti atau ilmu branding, namun kita tahu dari apa yang sudah disampaikan Mbak Nana tadi bahwa bagaimana untuk membuat kebaikan itu salah satu anjuran di dalam Al-Quran. Jadi saya pilih pribadi yang bermanfaat itu karena terjemahan bebas dari branding diri sendiri. Nah, branding diri sendiri itu intinya adalah menjadi seseorang yang bermanfaat. Nah, tapi kalau kita bicara branding itu seolah-olah sesuatu yang berbeda. Nah, ini di sini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat berhubungan. Karena branding dikiranya selalu adalah pekerjaan showing off atau mengiklankan diri secara berlebihan. Nah, apa intisari dari branding? Yaitu giving value atau memberikan manfaat. Nah, memberikan manfaat itu sangat abstrak atau luas. Nah, marilah kita pada pagi ini kita akan menjelaskan secara lebih konkretnya. Saya akan membacakan juga sebuah kalimat dari hadis yang merupakan sabda dari Rasulullah SAW. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalimat ini pendek, singkat, namun maknanya sangat luas. Jadi ini dari hadis riwayat Al-Tabrani, tetapi banyak juga dari hadis-hadis lain yang juga mensitir sabda Rasulullah ini. Kita akan coba dari esensi apa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Value itu nama lainnya nilai. Nilai itu manfaat. Bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Dikatakan bahwa pada saat kita ingin menjadi yang terbaik, maka hidupnya harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, bermanfaat, berguna, atau berfaedah. Orang yang bermanfaat itu berfaedah untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita lihat manfaat, kontrasnya adalah mudarat. Sekecil apapun manfaat, sudah memberikan positivity. Dan kebalikannya, sekecil apapun mudarat, dia telah memberikan negativity. Tadi udah disampaikan di tilawah, tapi saya ingin mengambil satu potong dalam ayat Al-Isra tadi. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Itu luar biasa kalimat itu. Allah demikian baik pada kita. Jadi pada saat kita sedang berbuat baik kepada orang lain, ini manfaatnya sudah dijanjikan langsung akan diberikan kepada kita pahalanya. Berarti berbuat baik itu pekerjaan yang double manfaat. Karena ada manfaat untuk orang yang telah kita tuju, tetapi sekaligus Allah menjanjikan manfaat untuk kita. Namun kita perlu memikirkan sisi lain, bahwa apa yang disebut manfaat itu tidak sederhana. Manfaat itu apabila sesuai dengan apa yang dirasakan oleh orang yang dituju. Bukan hanya kita telah merasa memberikan manfaat. Dan ini yang masih banyak terjadi. Mungkin untuk saya sendiri juga. Jadi GR banget gitu ya, sudah memberikan manfaat. Nah, di sini kajian ini mudah-mudahan akan mengajak kita semua berpikir bahwa
Betul nggak sih? Apakah kita betul sudah memberikan manfaat seperti apa yang kita harapkan dan apa yang kita pikirkan? Dalam ilmu branding, itu lekat sekali dengan satu konsep yang disebut perceptions atau persepsi. Pada saat persepsi itu tidak dipikirkan, kita akan one-sided, yaitu berpikir persepsi diri sendiri. Pada saat kita berpikir persepsi diri sendiri, maka kita akan selalu terkungkung dengan pernyataan kita telah bermanfaat. Nah, disinilah sesuatu yang di dalam branding itu kita perlu mencari tahu persepsi orang yang dituju. Jadi kalau saya katakan betul tidak mereka telah merasakan manfaat. Nah, itulah yang akan membuat seseorang itu mendapatkan umpan balik, artinya pada saat ternyata terjadi gap atau terjadi perbedaan antara manfaat di dalam pemikiran kita dan manfaat di dalam pemikiran orang yang dituju, kita perlu berpikir kembali. Karena banyak sih kalau kita lihat sehari-hari, saya udah ngajar, kebetulan saya dosen, di sini banyak juga teman-teman lain yang juga dosen. Saya sudah mengajar dengan baik. Saya nggak melewatkan loh semua chapter. Bahkan kalau saya lagi ngajar, itu kelihatannya student itu ini sekali. Semua kameranya dibuka dan semua memperhatikan. Dan disitulah saya sedang mengatakan apa yang menjadi persepsi diri saya. Ini kita perlu tanyakan. Betul tidak murid sudah merasakan bahwa ibu gurunya bermanfaat? Dan mereka paham betul konsep-konsep yang diterangkan dan juga merasakan manfaat itu. Karena itu di kampus, setiap selesai satu mata kuliah dalam akhir semester akan ada evaluasi, dan dalam evaluasi itulah kita akan melihat, wah ternyata ada gap. Di titik mana, bahkan evaluasi yang baik, dia akan mempunyai pointer-pointer, di mana pointer-pointer tersebut akan bisa memberikan kepada kita untuk kedepannya point of improvement. Di dalam Islam sama, dalam kehidupan kita sama. Kita pada saat diberikan feedback itu tujuannya satu, agar untuk berikutnya kita bisa memberikan manfaat yang lebih baik. Karena selama ini baru kita pikirkan kita bermanfaat. Dan ini juga di dalam pekerjaan yang lain. Saya sudah bekerja dengan baik loh. Saya datangnya tepat waktu, pulangnya juga tepat waktu. Enggak ya, kalau pulang tepat waktu biasanya kita bilang, kamu kok tenggo sih? Ya, udah teng langsung pulang. Biasanya dianggap, aduh nggak mau kasih extra miles nih untuk kantor gitu kan. Ini sekarang kita WFH semua ya, nggak bisa tenggo juga mau kemana ya, sudah di rumah ya udah di rumah terus kan. Namun kita lihat bekerja sebaik-baiknya itu kalimat yang sangat nice, bagus banget. Tetapi yang bisa menyatakan bahwa sudah bermanfaatkah bekerja sebaik-baiknya itu adalah teman bekerja, atasan, dan juga mungkin kalau kita berhadapan dengan customer yang akan memberikan nilai at the end. Nilai kita berapa? Perusahaan-perusahaan yang sudah memahami namanya customer centricity, disitulah mereka akan ditanya pada saat periode di mana mereka perlu memberikan angka. Angka itu akan menjadi sesuatu yang pada saat sudah memberikan manfaat lebih akan tergambar. Demikian pula sebaliknya, pada saat belum tercapai istilahnya service level yang diharapkan. Untuk ke masyarakat, sebetulnya kita juga kadang-kala kita katakan, saya ini sudah berdedikasi tinggi loh kepada masyarakat. Saya selalu ikut komunitas-komunitas di sekitar saya
Saya selalu ikut. Mau tahu nggak WA grup saya berapa? Saya ada di 25 WA grup. Wah, keren kan? Nah, keberadaan dengan kemanfaatan barangkali kita bisa kaji ulang. Ya, karena keberadaan itu kita perlu lihat kembali. Postingan kita bermanfaat tidak? Nah, dari situ yang bisa menyampaikan manfaat itu adalah seperti tadi kalau di dalam kelas itu student diminta untuk mengisi. Jadi akan ada bayangan yang lebih konkret. Customer mereka juga ditanya. Di dalam kehidupan kita ini isunya adalah kita tidak berhenti sejenak dan berusaha untuk bertanya. Kita jalan terus. As if everything is okay, everything nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja, saya sudah bermanfaat loh. Karena saya sudah berada di 25 WhatsApp group. Nah, ini cuma contoh. Tetapi dalam kehidupan itu kan banyak stakeholders kita ya. Ada teman-teman di WhatsApp group, ada teman-teman mungkin kalau ibu-ibu arisan, kalau bapak-bapak mungkin komunitas olahraga dan sebagainya. Semua interaksi itu sebetulnya kita merasa telah memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, tapi alangkah baiknya pada hari ini saya ingin mengingatkan bahwa mari kita mulai mengukur. Ya, karena measurement ini kalau kita gunakan, kita bisa mengukur seberapa tingkat manfaat yang telah kita berikan. Dan ini ukurannya adalah persepsi orang lain, bukan persepsi diri sendiri. Nah, kalau kita berkaca itu adalah refleksi yang persis. Karena apa yang kita pikirkan ada dalam refleksi itu. Nah, ini kita kembangkan memahami persepsi orang lain. Namun, ada kalanya kita sering dapat sanggahan. Saya nggak peduli apa kata orang, terserah orang mau bilang apa, terserah. Saya memang seperti ini, take it or leave it. Take it or leave it itu tidak ada di dalam agama Islam. Karena Allah sudah bilang bahwa kita perlu memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Pada saat dikatakan bahwa Anda tidak memberikan manfaat, bahkan memberikan mudarat, dan ini adalah negativity, kita tidak boleh berdiam diri dan mengatakan terserah orang mau bilang apa. Nah, disitulah satu yang mungkin bisa kita. Memang menjadi pribadi bermanfaat tidaklah mudah. Ada dua syarat lain. Salah satunya tadi kita memiliki sesuatu yang bermanfaat, itu syarat pertama. Apa yang mau dibagi sih? Nah, punya apa sih? Kalau lu mau bagi kan gitu. Nah, yang kedua, punya tetapi bersedia tidak memberikan manfaat dengan ikhlas. Nah, ini syaratnya dua. Yang pertama, memiliki sesuatunya. Nanti saya akan jelaskan memiliki sesuatunya itu apa. Karena ini bisa ada dua. Sebetulnya sesuatu itu bisa tangible, bisa intangible. Sesuatu yang bisa kasat mata, tetapi bisa juga yang tidak kasat mata. Tapi yang kedua, dan ini yang sebetulnya titik yang kadang kita kelewatan. Bersedia tidak memberikan manfaat. Ikhlas gak kalau kita membagi kepada orang lain. Jadi kalau dari dua itu tidak terpenuhi, belum menjadi manusia terbaik. Gitu ya. Ini kata pepatah Arab mengatakan fakidu al-syayla yutihi. Orang yang tidak memiliki apa-apa, maka ia tidak akan dapat memberikan apapun. Artinya sebelum memberi, maka orang harus memiliki dulu. Nah, saya punya apa? Nah, ini masalahnya kan bukan materi saja. Karena berbagi atau bermanfaat kan luas. Yang paling sederhana, senyuman, menyejukkan hati orang. Tidak mahal dan selalu ada. Tapi kadang, mengapa untuk senyum saja kadang kita
Padahal itu sudah diberikan kemampuan, memiliki sesuatu, memiliki kemampuan untuk senyum kepada orang di sekitarnya, menyejukkan. Nah, ini juga sebenarnya saya sampaikan ini karena pengalaman saya sendiri. Dulu waktu saya masih kerja di awal-awal karir saya, ada salah satu direktur yang kalau setiap pagi itu kebetulan bertemu, saya sapa, "Selamat pagi, Pak." Dia tidak pernah menjawab sapaan saya. Senyum pun tidak. Sampai sekarang saya masih ingat beliau, almarhumnya sudah tidak ada lagi. Tapi saya masih ingat beliau. Dan saya kecewa sekali. Pagi hari adalah saat di mana saya merasa itu mood booster terbesar. Dan beliau itu resourceful sekali. Apa yang beliau tidak punya? Semua ada. Tapi menjawab salam dari karyawan yang masih baru lulus misalnya. Berat ya. Nah, itu yang pertama. Apalagi yang bisa kita berikan sih? Yang kita miliki yang bisa kita berikan. Doa. Doa itu selalu bisa diberikan. Tergantung niatnya aja. Mau mendoakan tidak. Mendoakan bisa pada orang-orang terkasih, tetapi bisa juga kepada teman-teman, pada orang tua, itu udah suatu kewajiban. Tetapi saya menyampaikan di sini yang di luar kewajiban, yaitu yang bukan must have, tetapi nice to have. Sesuatu yang extra miles. Kita mau mendoakan orang-orang lain. Itu juga merupakan manfaat. Sesuatu yang kita miliki, kita bisa lakukan, tapi belum kita lakukan. Nah, mungkin ini juga termasuk checklist. Udah senyum belum ya? Checklist pertama. Kita sudah mendoakan belum ya? Checklist berikutnya. Dan yang ketiga, ini berhubungan dengan alam hari ini, yaitu alam modern di mana di sosial media. Tiap hari kita menerima posting, dan posting itu ada dua macam. Satu, posting menyejukkan, kedua, posting meresahkan. Pada saat kita mempunyai sesuatu, yaitu punya sesuatu itu artinya kita dapat postingan sharing dari teman yang kita anggap bagus, berarti kita sekarang punya kita. Kita tinggal bersedia atau tidak membagi. Nah, kalau kita bersedia, inilah sedekahnya, inilah manfaatnya. Tetapi yang berikutnya, pada saat postingannya itu negatif, apakah kita juga akan membagi, sedangkan kita tahu bahwa ini akan menjadi mudarat? Berarti kita hari ini pada saat kita posting, kita bahkan kebalikannya bermanfaat. Hoax itu meresahkan. Itu termasuk salah satu yang barangkali akan masuk checklist kita. Kalau beritanya belum tentu, sumbernya tidak jelas, ya sudahlah, nggak usah di-repost. Nah, makanya ini sebetulnya saya akan masuk kepada satu titik, yaitu syarat bermanfaat itu katanya tadi memiliki sesuatu. Kerennya itu resourceful. Nah, kalau menjadi resourceful, jadi judulnya mungkin title-nya kajian ini bisa di extend, dikembangkan menjadi gini. Menjadi resourceful sehingga menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah, alhamdulillah kalau kita bisa. Tapi apakah kita sudah that resourceful? Nah, karena resourceful ada macam-macam. Bekerja keras, kita bekerja keras karena kita ingin mendapatkan uang lebih. Insya Allah kalau uangnya untuk keluarga sudah cukup, untuk kita sendiri sudah cukup, ada uang lebih yang bisa dibagi. Alhamdulillah. Jadi resourceful. Resource itu akan bermanfaat buat orang lain. Mendapatkan ilmu yang update terus. Kita membaca, kita mengkaji. Ini semua adalah ilmu yang nantinya saat kita bagi, disitulah kita akan mendapatkan sesuatu, tetapi untuk bermanfaat juga bagi orang lain. Ketiga, resource apa lagi? Pengalaman yang banyak. Pengalaman yang banyak itu
juga merupakan sesuatu banget gitu ya. Nah, sesuatu bangetnya apa? Karena kita bisa membagi juga pengalaman. Contoh pengalaman yang kita mendapatkan musibah. Kita akan berbagi pengalaman agar orang lain bisa, kalau bisa cuman saya aja deh, yang lain jangan. Kadang kita dapat sharingan kan, ada penipuan, bla bla bla, kayak gini. Oh oke. Nah, yang sharing itu dia sedang memberikan manfaat. Nah, dia nggak dapat manfaat apa-apa. Dia sudah terjadi musibahnya, dia sudah alami, tetapi dengan dia membagikan ini, dia mencegah teman-teman atau orang lain agar tidak mengalami yang seperti dia. Jadi udah ada 3 ya. 1, kita kerja keras untuk dapat uang lebih, biar ada sisanya. Kita nambah ilmu terus. Katanya kalau mencari ilmu kan nggak boleh berhenti terus. Dari cradle to grave. Gitu kan. Nah, kalau kita cari ilmu terus, kita berikan manfaatnya akan banyak. Yang ketiga, pengalaman yang banyak. Keempat, yaitu mendapatkan kesehatan. Nah, sehat itu harus diupayakan. Nah, ini saya juga lagi menasihati diri saya sendiri nih. Udah di rumah terus, duduk melulu depan laptop, olahraga, malas. Nah, sebetulnya kesehatan itu ada effortnya. Harus minum vitamin, kita berpikir positif, berjemur, dan semua lah ya, kita udah tahu. Itu checklistnya saat pandemi. Tetapi pada saat kita sehat, kita akan bisa memberikan manfaat lebih. Soalnya kalau kita sakit, kita langsung akan memberikan kerepotan bagi banyak orang. Nah, yang kelima, mendapatkan kebahagiaan. Nah, pada saat bahagia apa? Karena kalau tadi sehat, kita bisa hadir di forum-forum, kita bisa hadir, kemudian kita bisa bertemu langsung kalau nggak pandemi. Tetapi kalau sehat, kita juga bisa datang online. Hari ini alhamdulillah pada sehat, kita bisa berkumpul, bermanfaat. Nah, itu manfaat yang sehat. Manfaat bahagia. Nah, kalau manfaat bahagia itu kita bisa menularkan. Katanya kalau kelihatan dari wajahnya lesu, kemudian orang-orang di sekitarnya juga akan terasa imbasnya. Tetapi pada saat kita bahagia, kita bisa terpancar kebahagiaannya, senyumannya gampang. Karena kalau lagi nggak bahagia, mau senyum juga, aduh berat ya mau senyum. Nah, bahagia itu kata banyak orang sederhana. Nah, tapi sesederhana-sederhananya perlu juga diupayakan. Nah, jadi ada syarat manfaat, yaitu resourceful. Nah, tetapi di sini saya sangat ingatkan sekali lagi, karena di dalam prinsip pemasaran atau branding ada yang namanya segmentasi. Nah, segmentasi itu kalau di dalam pemasaran, sifat atau keinginan customer itu banyak sekali, sehingga pada saat kita ingin menyenangkan semua customer, yang satu ingin begini, yang satu ingin begini, kita nggak bisa menyenangkan semua customer, dan resource kita terbatas kalau di dalam perusahaan. Karena itu kemudian kita diminta untuk memilih. Memilih itu artinya kita hanya fokus kepada segmen konsumen tertentu. Bagaimana cara memilihnya? Tentu saja dicocokkan dengan kekuatan dari perusahaan, keunggulan perusahaan, bisanya apa. Kalau bisanya A, segmennya diusahakan yang sesuai dengan needs yang A tadi, sehingga dengan kegiatan atau pekerjaan yang sedikit, yang merasakan manfaat sudah lebih banyak. Nah, di dalam kehidupan kita sama. Kalau kita harus menyenangkan semua orang di dunia ini, gitu ya. Nah, itu resource kita tidak cukup. Sama seperti di perusahaan, resource terbatas. Tidak mampu menyenangkan semua orang dan tidak bisa menjangkau semua orang. Nah, tadi yang 25 WhatsApp group itu salah satu contoh. Kalau saya telusuri kembali, serius nih, 25 atau 12. Maksudnya 25 itu terdaftarnya.
Yang bisa ikut ngobrol berapa, Mbak? Yang bisa ikut memberikan manfaat berapa WhatsApp group? Nah, disitulah sebenarnya kita perlu juga melakukan segmentasi di dalam kehidupan. Kita perlu memilah-milah, memilih-milih. Jadi segmentasi itu gampangnya pilah dan pilih. Nah, setelah pilih, memilih yang tepat, barulah kita akan fokus untuk memberikan manfaat, di mana manfaat itu akan mengoptimalkan resource yang kita punya. Kalau tidak, kita akan membagi resource ini sedikit, impact-nya tidak bisa dirasakan dengan baik. Sebetulnya di dalam perusahaan itu yang utama adalah memilih segmen yang tepat. Dan kalau milihnya salah, pasti belakangnya boros. Resource-nya sudah dipakai, hasil tidak seberapa. Tidak efektif dan tidak efisien. Nah, bertumpu pada knowledge STP, segmentation, targeting, and positioning. Nah, kita perlu memposisikan diri kita di dalam alam manfaat ini tadi. Kita akan giving value, kita akan berikan manfaat kepada kelompok mana saja, disesuaikan dengan kekuatan, jangkauan, dan juga ada satu hal, waktu. Masalahnya kalau perusahaan ada banyak orang yang kerja. Kalau kurang orang gampang tinggal rekrut. Tapi untuk diri kita mau memberikan manfaat kepada semua orang, bahkan semua grup dan sebagainya. Waktu kita cuma 24 jam sehari. Hanya 7 hari dalam seminggu, berarti kita perlu betul-betul melakukan sebuah pemilihan dan pemilahan. Memilah dulu. Pilih. Dan disitulah tentukan posisi kita. Sebetulnya manfaat apa saja yang kita akan berikan. Karena manfaat itu ada satu syarat, yaitu perlu adanya kesinambungan. Jadi saya kadang bicara dengan student di kelasnya. Kamu kalau cerdas jangan sekali-sekali dong. Hari ini cerdas banget, pertanyaannya keren. Besoknya kamu baca aja enggak? Jadi sebenarnya kamu memberikan manfaat enggak di kelas gitu kan. Kenapa? Karena pada saat kita menyampaikan bahwa Ibu, saya baca loh, saya keren banget, saya cerdas banget. Tapi minggu depan harus cerdas juga ya. Kalau enggak, saya menganggap bahwa saya tidak mengerti siapa Anda. Karena berubah-berubah terus. Nah, di dalam pemasaran atau branding, perusahaan itu juga harus menentukan posisi. Posisinya ingin bermanfaat di mana, di bagian apa, atau apa saja mungkin ya. Karena kalau kita tuh bisa manfaatnya luas tadi, tangible, intangible. Kita bisa sesuatu yang bisa kelihatan, misalnya contohnya adalah yang kelihatan itu kita sharing sesuatu, itu kelihatan nyata. Nah, atau tidak kelihatan tetapi bisa dirasakan. Nah, itu yang penting adalah langgeng atau sustain. Karena giving value bukan hanya satu kali, tetapi sepanjang. Jadi kalau udah panjang, disitulah kemudian akan terbentuk orang akan mempunyai sesuatu yang dirasakan dan dirasakannya itu lama. Nah contoh nih, kalau di WhatsApp grup kelas saya, di sini kebetulan hadir, namanya Ibu Dwi Hindarti. Nah, dia konsisten sekali. Dia selalu mewakili kita semua. Kalau ada kumpulan untuk mengumpulkan dana, Ibu Cuy, semua langsung menunjuk. Dan Ibu Cuy, Bu Dwi Hindarti ini alhamdulillah ringan tangan dan kemudian langsung dikerjakan. Kemarin ada Twibbon langsung. Dalam sampai nggak tidur tuh semalam kerjain Twibbonnya teman-teman. Nggak ada yang kirim foto, dia ambilin fotonya. Nah itulah extra miles atau ekstra manfaat. Tetapi kami semua merasakan dan nggak bisa cuma sekali-sekali. Nah tetapi rutin. Kemudian kita menjadi orang yang boleh dikatakan itu diandalkan. Tetapi itu untuk sesuatu manfaat yang besar. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak harus semuanya menjadi Ibu Cuy dong. Kalau di satu kelas kan nggak bisa ada 10 yang jadi leader. Nah, tetapi dalam porsi kita masing-masing,
kita akan tentukan mau menjadi apa kita, mau memberikan manfaat apa kita. Karena apapun manfaat itu, sebetulnya itulah yang diharapkan tadi. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Pada saat kita berikan manfaat yang terus-menerus, ada satu dampak, yaitu persahabatan. Persahabatan itu muncul pada saat kita telah saling merasakan manfaat. Jadi manfaat yang timbal balik. Nah, alhamdulillah pada hari ini kan kita merasakan timbal balik ini dari kajian ini ya, Mas Endri. Saya ingin memberikan juga sebuah sesuatu yang mudah-mudahan ini bisa langgeng. Kenapa? Karena ini adalah sebuah wadah untuk menjalin persahabatan, saling bermanfaat. Nah, mungkin setelah ini kita akan masuk ke tanya jawab. Dalam jangka panjang manfaat itu harus selalu ditingkatkan. Karena apa? Karena manfaat itu, saya masih kasih tanda quote ini. Manfaat itu baru bermanfaat kalau dirasakan. Tidak bisa kita yang sampaikan, tetapi orang yang dituju. Dan kedua, setelah merasakan manfaat itu, ada namanya impactful atau tidak manfaatnya. Artinya manfaatnya berhenti sampai orang yang dituju, atau impactful. Dalam jangka panjang, ada yang bisa dikerjakan oleh orang ini untuk bisa memberikan nilai lagi kepada yang lain. Nah, ini kalau kita lagi nulis paper nih, nulis paper akademik itu paling belakang selalu ditanya, mana academic contribution, mana managerial contribution, dan yang paling ujungnya selalu impact. Kalau udah selesai riset, ada impact-nya nggak? Jangan-jangan selesai riset, taruh di rak, selesai. Karena laporan dibutuhkan untuk penyelesaian hibah. Tapi nggak tahu ya, dipakainya di mana ya, impact-nya apa? Nah, impact itu yang sekarang, sebetulnya pemerintah yang sekarang yang lebih kampus merdeka dan segala macam, itu sekarang yang menggabungkan bahwa impact itu sangat penting. Kenapa? Karena kita mengerjakan sesuatu, kita bilang, kita udah punya riset 10. Kalau saya masih bilang, so what? Kalau risetnya 10. Sudah bermanfaat belum risetnya, gitu kan? Sudah impactful belum? Jadi belum jadi kemudian dirasakan, tetapi digunakan untuk memanfaatkan masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, ini saya seperti saya sampaikan, saya juga sedang menasihati diri saya sendiri supaya saya selalu berpikir bahwa di dalam kegiatan kita apapun itu, jadi di lingkungan keluarga, di lingkungan kantor, pekerjaan, seperti pekerjaan saya sebagai dosen banyak, di kelas, tadi ya, di research, kemudian pada saat menjadi pembicara pada hari ini, di antara pertemanan, baik itu di WhatsApp group maupun bertemu langsung, di lingkungan komunitas kita, insya Allah kita semua sudah mengerjakan banyak hal yang bermanfaat. Namun sudah saatnya kita untuk berhenti sejenak dan berpikir, betul tidak manfaat yang ada di benak saya ini sama dengan manfaat yang ada di benak orang-orang yang kita tuju. Dari situlah kita akan bisa menambahkan. Surat Al-Isra ayat 9 yang disampaikan oleh Ibu Nana tadi menyampaikan, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, dan mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan tadi sudah ada satu statement bahwa pada saat di Al-Isra juga, pada saat kita sedang melakukan kebaikan, berikan manfaat, itu sudah langsung manfaat untuk diri kita sendiri. Nah, demikian pemaparan saya, sedikit mudah-mudahan menambahkan perspektif mengenai bagaimana menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Mudah-mudahan sesuai dengan yang ditauladani oleh Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua
dan menjadikan kita bisa bermanfaat lagi untuk orang-orang di sekitarnya. Akhirul kata kita ucapkan bersama-sama kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Mbak Amalia luar biasa sekali ya. Jadi kita diingatkan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Ya, dan apakah kita sudah bermanfaat? Ini ya yang kita harus terus ditingkatkan karena waktu kita terbatas ya Mbak Amalia ya. Jadi harus pilah-pilah dulu dan pilih kemudian bagaimana berkesinambungannya. Nah, kami persilahkan teman-teman langsung aja, mumpung ini adalah waktu yang baik, kesempatan yang baik bagi kita. Monggo, kami persilahkan yang ingin Bu Nurdiati tuh Mbak Asih, udah angkat tangan tuh. Oh iya, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Muhammad, bahagia sekali pagi-pagi dapat ilmu yang luar biasa ya dari Ustazah Amalia. Saya minta maaf ini baru gabung karena sebenarnya jadwal saya itu padat mengaji ya. Jadi kajian itu setelah era pandemi ini kok tiap hari begitu ya. Sehingga baru bergabung. Jadi mohon maaf Bang, tapi insya Allah diusahakan untuk belajar terus bersama teman-teman. Materi yang disampaikan luar biasa ya. Kita dapat perspektif baru, ilmu pemasaran yang ya saya lihat kalau hadisnya kan sudah sering kita dengarkan ya, khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Tapi luar biasa tadi dapat muatan, jadi terima kasih. Tidak rugi ternyata ikut kajian ini. Mohon maaf. Begini, Mbak Amalia, tadi kan dikatakan ketika kita melakukan sesuatu itu manfaat baru tidak boleh hanya dari sisi kita yang melakukan, tapi juga dari sisi yang menerima gitu ya. Mungkin kalau izin menambahkan begitu, barangkali harus ada perspektif ini apa keberkahan. Jadi harus juga itu adalah sesuatu yang dilakukan itu sesuai tuntunan Allah dan Rasul. Karena kalau tidak, misalnya nih saya bayangkan ya, para koruptor itu juga kan pasti niatnya baik untuk membesarkan keluarganya gitu. Tapi dia tidak sadar merugikan orang lain begitu ya. Jadi kalau menurut saya perlu ditambah bahwa yang pertama apa yang dilakukan itu sesuai tuntunan Allah dan Rasul, dan satu lagi agar sampai pahalanya itu sampai nanti di akhirat itu juga niatnya, bukan niatnya itu ingin apa ya dipuji atau apa. Jadi ada dua perspektif yang mungkin bisa ditambahkan. Yang pertama tadi perspektif segala sesuatu yang dilakukan itu memang sesuai tuntunan Allah dan Rasul, dan yang kedua ada aspek ikhlas. Jadi memang niatnya itu karena Allah, bukan karena zaman sekarang kan zaman narsis ya, supaya dapat follower banyak begitu ya, like banyak gitu, itu sudah saya rasa memang mungkin manfaatnya ada di dunia, dia lebih menjadi terkenal tapi nggak dapat apa-apa di akhirat. Jadi kalau saya menyikapi begitu, apa yang disampaikan tadi luar biasa, tapi mungkin harus dibawa dimensinya tidak hanya dimensi dunia tapi juga dimensi akhirat. Dan itu tadi ada nilai-nilai aturan yang memang sudah sesuai tuntunan Allah dan Rasul. Itu saja barangkali. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang berkenan dengan pertanyaan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tambahan yang luar biasa. Monggo Bu Amalia. Ya, terima kasih Mbak Nurdiati. Saya juga senang banget loh bisa bertemu. Kan Ibu juga waktunya sedikit, dan ini bisa dapat tambahan manfaat. Nah, kita pernah pesawat ya. Saya masih ingat tuh dari Australia ya.
Oh iya, kita satu pesawat karena waktu ngantri mau itu kan, mau check-in, tiba-tiba kok di depannya langsung. Itu kan subhanallah tuh nggak ada yang tahu ya, ada yang mempertemukan kita ya. Out of the blue ya, tiba-tiba ada. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di depan. Sebetulnya pada saat saya membuat kajian ini istilahnya, saya yakin bahwa saya pun lagi belajar juga gitu ya. Jadi ini juga tambahan ini alhamdulillah. Karena sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasul itu langsung, saya catat langsung loh Mbak Nur. Betul banget. Tapi kalau enggak nanti akhirnya itu tadi kan sesuatu yang di luar jalur. Karena sebetulnya niatnya seperti apa. Nah, tadi saya ada satu slide, satu section mengenai manfaat dan mudarat itu kan sebetulnya. Sesuatu yang bermanfaat biarpun kecil, tetapi kita mengumpulkan energi positif. Jadi sebetulnya energi positif itu yang harus kita kumpulkan terus. Pada saat hal-hal yang sebetulnya udah masuknya bukan lagi ini ya, tetapi ke arah negativity. Nah, itu yang sebetulnya seperti hoax dan sebagainya. Nah, bahkan tadi saya tertarik dengan pernyataan bahwa kita ada di sosial media dalam tanda kutip karena mau dapetin follower yang banyak karena kita ingin dapat pujian. Nah, supaya kita juga mendapatkan feedback yang nyata, inilah gunanya kita bertanya. Artinya begini, sosial media itu kita mempunyai yang namanya audiens luas yang kita nggak kenal. Tetapi kita juga punya audiens yang kita kenal. Alhamdulillah kalau saya di rumah sendiri aja sudah banyak kritikus. Jadi anak-anak dan suami ini kritikus paling berat. Kalau ada yang kurang oke di postingan, udah langsung suruh cabut duluan nih, misalnya seperti itu. Nah, ini artinya apa? Kita menggunakan juga feedback. Nah, pada saat kita hanya satu arah, kita akhirnya perspektifnya adalah saya udah bagus semua loh ini, karena tadi ya sesuai dengan tuntunan dan segala macam tuh alhamdulillah banget. Tapi satu step lagi, kita nggak ada salahnya, kita juga punya teman-teman yang juga bisa memberikan feedback. Ini masih oke. Yang ini sudah lewat koridor. Nah, disitulah karena itu contohnya para ustadz. Para ustadz itu followernya banyak sekali. Namun pada saat berjalan terus tanpa sekali-sekali berhenti dan bertanya, kan kita nggak tahu. Betul tidak? Full manfaat atau di dalamnya ada mudarat. Jadi istilahnya ini dalam mengumpulkan nilai kan, manfaat itu nilai. Saya kira kembali lagi kepada feedback system tadi itu akan memberikan kita jadi masukan untuk kita next improvement selalu. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih ya Mbak Nurdiati atas tambahannya yang luar biasa. Terima kasih Mbak Asih. Monggo yang lain yang mau bertanya. Mumpung kesempatan emas ini kita punya. Mbak Umi biasanya tanya, monggo Mbak Umi. Karena ini yang bisa menganalisa ini Mbak Umi. Mbak Umi, monggo Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu Anulia. Halo. Kabar baik. Alhamdulillah. Sehat selalu. Ya, jadi alhamdulillah, amin. Karena pagi ini kita bisa sama-sama sharing sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga merasa sedikit mendapatkan beberapa keyword ya, Lia ya tadi. Ustadz Lia, Ustadzah Lia. Belum lah. Sedikit apa banyak Mbak Bud? Dalam? Sedikit apa banyak? Banyak. Keyword ya, keywordnya itu. Jadi dari mungkin saya akan tadi saya berpikir mengenai pertama itu dari kata-kata branding. Branding saya membaca itu ini ya tentang tadi dijelaskan tentang value ya.
Tapi kemudian saya melihatnya itu dari karena kita suatu komunitas dan berdasarkan Islam, maka saya kemudian membaca lebih lanjut tentang Islamic branding gitu. Islamic branding berarti sebenarnya kalau kita lihat berarti kan kita itu tadi intinya adalah kemanfaatan di dalam satu nilai, ya nilai yang dikandung dalam branding, kata-kata branding itu sendiri. Nah, itu akan jauh lebih bermakna ketika kita kaitkan memang dengan Islam ya. Islam. Jadi tadi itu sumbernya atau kita sebagai manusia, menurut saya ini Lia, bahwa sebenarnya yang dikatakan tadi semuanya benar, bahwa kita harus resourceful, kita harus menjadi satu pribadi yang mampu memberi. Jadi kalau kita mampu memberi itu, ya kita mempunyai sesuatu. Nah, sesuatu ini harus berada di dalam koridor Islamik. Jadi tadi Islam ya, Islam. Tadi sudah mungkin disebutkan oleh Mbak Nur. Jadi Assalamualaikum Mbak Nur, ketemu lagi di sini. Jadi ya saya ini tadi mengatakan bahwa sebenarnya itu ketika kita ingin bermanfaat bagi orang lain, itu kita harus mempunyai value yang benar. Jadi mempunyai value yang benar. Apa yang kita berikan ya tadi sedikit disampaikan Mbak Nur. Tapi lebih dari itu, ini menurut saya bahwa sebenarnya kita ini harus bisa menciptakan trust. Ya, tadi disebutkan ya, dia ya, trust. Nah, trust-nya ini diperoleh dari itu tadi value yang kita punya. Seperti Islamic branding gitu ya. Islamic branding itu sekarang ini diharapkan bisa bermanfaat bagi bukan yang non-Muslim. Itu karena mereka kita menunjukkan bahwa kita ini bisa dipercaya. Jadi memberikan manfaat pada mereka. Karena apa? Misalnya ini saya memberikan ini sedikit gitu, memberikan contoh yang sangat sederhana, misalnya produk halal. Nah itu kita sekarang lagi digalakkan karena supaya memberikan manfaat bagi bukan hanya orang Islam tapi juga non-Muslim. Kita mencoba mencari their trust gitu. Nah, tapi kita harus membuktikan dulu bahwa sebenarnya mengapa Islam itu bisa dipercaya. Jadi apa yang kita berikan itu ya tentunya yang sesuai dengan akidah gitu. Jadi tadi itu ya sekali lagi memang mungkin secara globalnya sudah disampaikan oleh Mbak Nur ya, bahwa kalau kita ingin betul-betul bermanfaat itu kita yang kita niatkan, yang kita berikan itu harus ada ilmunya, harus sesuai dengan Islam. Jadi oleh karena itu tanpa meninggalkan hukum-hukum yang tertera di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat memang yang salah satunya yang sudah dibaca oleh Mbak Nana tadi, Al-Isra ya. Itu makanya saya mencoba untuk membaca. Nah itu, nah tadi semuanya itu baik ya. Maksudnya itu semuanya itu harus seperti itu, cuma dari diri kita ini kita harus mempunyai pedoman. Jadi maksudnya itu kita berjalan atau berdasarkan jalan yang ditunjukkan oleh Islam itu. Jadi bacaan saya sampai di situ. Jadi mungkin Lia ini hanya sharing yang sebenarnya sama, cuma saya mencoba untuk
melihatnya dari sisi misalnya mengapa kita confident untuk memberikan manfaat itu pada orang lain karena kita merasa bahwa apa yang kita berikan itu adalah berdasarkan sesuatu yang benar. Jadi tidak bukan hanya tadi itu, bukan yang tidak benar, tapi yang benar. Nah, yang benar itu tentunya sangat banyak ilmunya. Yang benar menurut Al-Quran hadis, yang benar menurut agama kita. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi saya nggak bertanya, tapi menambahkan aja bahwa ya yang bermanfaat kepada orang lain itu bangunan harus ilmu dari itu kan sesuatu yang dikuatkan. Ya, baik. Betul. Jadi itu tadi. Makanya saya mencoba untuk mengerti betul dari ilmu Lia ini ya branding. Nah, branding dibawa ke ini tadi kebermanfaatan terhadap. Nah, kalau nanti kalau dibicarakan kita juga sebenarnya sebagai manusia itu adalah nanti dikaitkan dengan kita sebagai khalifah, sebagai makhluk sosial yang tidak berdiri sendiri, yang akan selalu mempunyai kecenderungan untuk bersama orang lain karena manusia itu tidak bisa sendirian, dan itu langkah-langkah itu yang harus membuat kita sadar bahwa kita ini mempunyai banyak kewajiban untuk bisa berbuat baik benar, bahkan ketika kita ingin bermanfaat kepada orang lain, kita bisa menjalankannya dengan benar. Dan itu tadi makanya ilmunya beberapa saya bisa mendapatkan tambahan dari dia. Ya. Jadi itu menurut saya. Terima kasih Asih. Terima kasih Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Lia, ini ada yang tanya Mbak Lia. Mas Heru, silahkan Mas Heru. Mungkin sebelum Mas Heru, saya sedikit aja untuk Mbak. Ini Umi, saya benar-benar baru ketemu lagi setelah lulus SMA ya, sampai sekarang luar biasa. Aduh, kangen banget ngelihat Mbak Umi Zakiyah. Dari IPA 4 kan ya? Iya. Ya. Jadi aku senang banget loh tambahannya dari Nur tadi juga saling melengkapi ya. Dan intinya memang tadi awal banget saya katakan Al-Quran itu sumber ilmu yang luar biasa. Ternyata apa-apa yang ilmu-ilmu yang ada di luar, ilmu pemasaran, ilmu apapun, ada root atau akarnya, filosofinya semua udah ada nih. Nah, bagaimana kapan kita mau mengkaji supaya kita bisa bawa. Nah, mungkin saya terima kasih dikasih kesempatan untuk mengisi ini, jadi saya lebih banyak membaca-baca makna-makna. Kadang kan kita gitu ya, kita ngaji-ngaji gitu ya, tetapi makna-makna kan mungkin kita akan lebih rich lagi kalau kita lebih banyak datang di acara-acara seperti ini. Itu aja sih dari saya, Mbak Asih. Makasih. Ya, monggo. Jazakallah khair. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Amalia. Oh iya ya, ini istrinya Pak Heru, bukan Herunya. Ya. Saya mau menyambung pernyataannya Profesor apa tadi dari IPB? Nurdiati. Sama Mbak Umi. Sebetulnya satu aja. Intinya itu niat. Kan segala sesuatu itu kan tergantung niatnya. Kalau sekarang kita menolong orang, tapi niatnya atau mau berguna, tapi niatnya beda gitu loh. Nah, intinya itu niatnya itu harus lillahi ta'ala, bukan yang lain. Bodoh amat. Maksudnya kalau tadi Ibu Amalia bilang bahwa nggak boleh itu, bodoh amat kata orang. Kita harus bodoh amat dengan apapun persepsi orang lain, tapi niat kita lillahi ta'ala, karena Allah. Saya melakukan ini karena Allah, karena perintah Allah harus melakukan ini. Harus berbuat yang berguna bagi sesama. Jadi intinya niat. Segala sesuatu perbuatan kita itu dinilai dari niatnya. Dan niat itu penting banget. Kalau kita sekolah nih, saya bilang sama anak saya ya, terutama ya yang paling dekat. Kalau kita sekolah, terus kita sekolahnya ingin supaya dapat gelar, atau supaya kita nanti bekerja dapat uang yang banyak. Udah keliru kamu. Saya bilang gitu.
Jadi niatnya itu harus karena Allah. Itu penting banget. Jadi jangan nggak kemana-mana, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Amalia. Wah, ini kelas berat nih. Masalahnya nanti kalau di sini nggak selesai bisa 1 hari nih di WhatsApp grupnya habis ini. Caprian kalau gitu. Capri, dan di WhatsApp group saya bisa diomelin nih kalau salah jawab. Jadi saya pelan-pelan jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memang betul sih. Enggak semua, saya kira responnya nih, pertanyaannya keren-keren banget dan bagus supaya kita perspektifnya lebih luas dan mendasar. Nah, mungkin saya juga jadi punya catatan juga ya, bahwa pada saat saya menyampaikan tadi mungkin masih terlalu generik gitu ya, kayaknya kita belum masuk ke dalam yang tadi kan, misalnya karena Allah, rules-nya itu Al-Quran, Rasulullah dan sebagainya. Dan ini satu lagi yang menarik yang saya ingin komentari adalah mengenai bodoh amat kata orang. Nah ini sebentar, begini. Saya tadi sampaikan kita perlu peduli itu adalah di dalam target segmen yang dibidik. Nah pada saat kita sudah memilih segmen, itu kita harus peduli. Yang bodoh amat itu adalah di luar segmen. Tetapi yang sering kita lakukan adalah kita mendengarkan semua respon semua orang. Padahal respon yang nggak penting itu datangnya di segmen yang nggak kita pilih. Di pemasaran juga sering begitu. Ada komplain, toko tutup, terus pergi. Saya bilang, ngapain toko tutup pergi? Siapa itu yang komplain? Itu orang nggak penting yang komplain. Tetap buka tokonya, nggak usah ada yang pergi. Biarin aja dia komplain. Karena dia boleh tidak happy. Gitu Ibu Heru yang tercinta. Jadi sebetulnya bukan kita bilang istilahnya peduli atau tidak peduli, tetapi tadi mungkin saya kurang menyampaikan secara detail setelah saya pilih segmen. Segmen itu secara sadar kita mengatakan dia adalah orang-orang yang perlu kita dengarkan. Nah, even kita memberikan manfaat itu supaya nggak sudah dikasih ternyata bukan itu. Nah, kalau di pemasaran itu ada satu tahapan namanya riset. Riset itu adalah untuk memahami terlebih dahulu, baru kasih manfaat. Tapi kalau keseharian kita kan masa kita riset dulu gitu ya. Kadang kan kayak ribet banget. Tetapi kadang kita ya udahlah kita lillahi ta'ala tadi kita apa adanya. Tapi kadang-kadang ternyata ada yang mengatakan saya kok nggak melihat manfaat atau mungkin salah persepsi dan sebagainya. Nah di kelompok yang kita pilih nih, kita perlu melakukan corrective action. Mengapa? Karena target kita adalah membina persahabatan di kelompok ini. Kelompok lain di luar yang kita pilih, Ibu Meko, menurut saya itu prioritasnya sangat rendah. Enggak apa-apa kalau mereka bilang apapun. Tapi di kelompok yang kita pilih, bismillah, karena ini sudah kita yakinkan. Mereka yang akan saling manfaat ya, sebenarnya manfaat kan bukan hanya dari kita. Tetapi kita saling bermanfaat. Kalau ada apa-apa, kita merapihkan lagi corrective action. Nah, saya ingin mudah-mudahan ini bisa menjawab dan juga untuk teman-teman semua, memang nggak bisa menyenangkan semua orang. Dan itu nggak bisa menyenangkan semua konsumen dirasakan di perusahaan. Yang resourceful itu. Udah resourceful aja nggak bisa menyenangkan semua konsumen, apalagi kita. Nah, karena itu kita pilah dan pilih. Demikian jawaban saya. Bagaimana Ibu Meko? Kira-kira bisa diterima atau tidak? Maaf, begini, kalau kita tergantung sama penilaiannya manusia, kan penilaiannya itu banyak kan. Nah, kalau kita sudah sesuai prosedur, lalu sesuai prosedur keilmuan kita ya, maksudnya kita sudah melayani dengan baik dan sesuai prosedur. Terus ada orang menilai, karena kalau kita tergantung sama penilaian orang, akan stres kita. Tapi kalau kita udah niatkan lillahi ta'ala, bismillah kita melakukannya, apapun komentar itu nggak akan mempengaruhi kejiwaan kita. Seperti itu mungkin. Ya saya kira sih dua-duanya ya. Mungkin yang pertama itu tadi ya, lillahi ta'ala. Jadi kalaupun misalnya ada itu kita nggak boleh istilahnya kemudian ilfil. Itu kadang kan kita gampang banget ilfil ya. Ilfilnya gampang banget. Nah tapi kita nggak ilfil karena kita udah lillahi ta'ala tadi. Namun kita tetap perlu listen. Karena inti persahabatan itu kan listen to each other gitu. Kalau tidak berarti akan tetap aja dia tidak bisa
togetherness-nya itu akan berubah. Itu sih kalau saya bilang. Jadi saya kira sih dua-duanya lah, Bu. Bukan mau kompromi ya, tetapi yang saya bilang di luar segmen saya biasanya melepas. Saya bahkan nggak tanya sama sekali konsumen mau happy atau enggak kalau di luar segmen, istilahnya priority nomor 100 gitu. Ya, thank you. Terima kasih Bu Asih. Atur nuwun, alhamdulillah. Ya, ada lagi mungkin? Saya boleh nggak ya? Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Amalia yang baik hati, ada tiga ya pertanyaan. Mungkin satu nanti terakhir untuk Pak Ustadz Rifai, kebetulan beliau ada. Jadi yang penting sebenarnya ya kalau dari kesimpulan Bu Amalia ada resourceful ya. Resourceful ini penting sehingga akan bisa memberikan suatu amalan di mana amalan itu bisa dipersepsikan sama, baik yang semuanya lah. Kalau tadi Bu Meko bilang, yang penting niatnya adalah lillahi ta'ala, dan tentu saja berdampak atau berimpact bisa menuju yang lebih baik. Yang saya soroti adalah masalah persepsi, Bu Amal. Persepsi ini kan bisa macam-macam ya, tadi sudah juga disinggung. Bagaimana ya, apa yang menyebabkan persepsi itu berusaha bermacam, dan bagaimana kiatnya supaya si audiens atau yang kita kasih pencerahan amalan itu, mungkin juga yang lain, itu mempunyai persepsi yang sama. Apa penyebabnya dan bagaimana kiatnya supaya mereka mempunyai persepsi yang sama, sehingga dari dua sisi itu sama-sama bernilai ibadah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi juga sudah disinggung mengenai masalah komunikasi digital yang banyak berseliweran di medsos. Banyak sekali ya posting yang kalau menurut satu orang itu bermanfaat, tentu saja kalau itu menguntungkan kelompoknya atau dirinya, atau juga dan sebaliknya. Bagaimana ya memastikan atau mempersepsikan yang sama sehingga si pemosting ini memastikan bahwa yang diposting itu bermanfaat bagi yang lain ya. Artinya membuat persepsi yang sifatnya general untuk kebaikan, kira-kira itu ya. Terus yang ketiga, saya mensitir surat Al-Isra ini ayat 11 tadi yang sudah dibacakan Mbak Nana. Saya baca aja terjemahannya. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Ini artinya setiap orang berbuat kebaikan itu selalu ada untuk berbuat kejahatan, gitukah ya Pak Bu Amal atau Pak Ustadz Rifai? Saya masih belum mengerti ini arti makna dari tafsir surat Al-Isra ayat 11 ini. Gitu aja mungkin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Amalia langsung aja jawab. Kelas berat nih, pertanyaannya kelas berat. Jadi yang nomor 3 sih udah pasti langsung ke Pak Ustadz. Nanti saya soalnya ingin belajar juga. Saya juga baca dan saya belum sempat juga Mas untuk mengerti. Nggak apa-apa, saya juga ikut belajar. Yang pertama dan kedua deh mungkin yang saya jawab ya. Begini, kalau caranya itu sudah saya udah bikin notes sih. Cuman saya takutnya kelamaan tadi. Nanti takutnya udah bosan banget. Satu, yang pertama memang kita itu jarang melakukan riset. Nah, kalau di dalam perusahaan yang baik, gitu ya, perusahaan yang sudah namanya itu customer centric, yang berpikir bahwa customer itu sesuatu yang perlu dipelajari. Memang kita melakukan riset terlebih dahulu untuk mengenali kelompok-kelompok ini kebutuhannya apa. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan itu melalui riset yang panjang. Nah, sehingga pada waktu benar-benar diberikan, itu kalaupun miss gitu ya, miss-nya itu nggak kebanyakan gitu. Tapi banyak juga perusahaan yang gerusa-gerusu kan, tergesa-gesa tadi. Yang tergesa-gesa, pokoknya kira-kira udah tahu langsung bikin. Nanti akhirnya
berapa bulan tutup tokonya gitu. Kenapa? Karena dia kalau ada istilah hit and miss, dia lebih banyak miss daripada hit. Nah, kita nggak mau kayak gitu karena kayak gitu tuh pemborosan. Nah, dalam kehidupan kita pemborosan yang paling nomor satu itu waktu. Karena kita jawabin WA, kita jawabin sosial media aja itu kalau kita nggak hati-hati, kita sudah bisa menghabiskan sedemikian banyak waktu di mana itu at the expense gitu loh. Ini at the expense untuk kegiatan lain yang barangkali ada yang lebih bermanfaat kan. Nah, jadi sebetulnya dalam hal ini yang kita bisa lakukan adalah mengenali dan customer understanding. Kalau kita dalam kehidupan kita, customer-nya kita ganti. Kita ganti apa? Audience. Audience understanding atau teman understanding, keluarga understanding, komunitas understanding, supaya kita nggak istilahnya datang nggak ngerjain PR. Nah, kalau dulu zaman SMA datang nggak ngerjain PR, nanya-nanya temen, PR-nya pinjem dong, siapa ya yang di kelas dulu gitu, pinjem PR. Nah, kan lama, nggak siap, mendingan ngerjain PR datang udah tenang. Sama seperti dalam kita menghadapi tadi caranya, kita pastikan dulu kita paham. Kalau paham, kita bisa berikan yang diinginkan. Itu pun Mas Andri, teman itu berubah terus. Dynamic. Kayak keluarga pun juga berubah terus loh. Kita jangan dikira kalau keluarga terus otomatis kita kenal terus. Enggak. Kalau kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah ngobrol, akhirnya kita juga jadi nggak tahu lagi. Kok ternyata udah berubah. Nah, karena itu memang pemahaman itu continuous. Nah, kadang kita tidak continuous sehingga kita langsung on off. Sesuatu yang on off itu tidak maksimal. Nah, continuity itu penting. Yang itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, Mas, ini bagus banget pertanyaannya, tetapi saya akan sampaikan. Di sosial media itu ada dua tipe. Yang pertama, pemasaran murni, produk. Yang kedua, namanya political branding. Kebetulan saya tidak masuk ke pembahasan political branding, karena di dalam political branding itu ada satu hal yang saya merasa kalau di dalam pemasaran murni, itu tidak boleh dilakukan, yaitu sharing sesuatu yang bukan aslinya. Banyak sekali berita-berita yang tidak aslinya tetapi disampaikan anyway, itu created kan. Created, posting tidak benar segala macam, tetapi mereka punya misi. Kenapa? Karena mereka sedang bekerja untuk political brand. Nah, tetapi di dalam branding murni, apapun yang kita sampaikan itu harus benar. Nah, jadi itu conflictingnya itu, Mas. Jadi kalau mengatakan political branding, ya udah kita masuk ke ranah yang dalam tanda kutip memang banyak sesuatu yang kita kita anggap itu sebagai branding murni. Karena ini udah rancu dengan kalau di politik itu kan semua apapun juga sah. Besok saya berubah pun nggak apa-apa, kan nggak apa-apa. Politik begitu. Dalam branding nggak boleh. Dalam branding itu kata-kata kita adalah sesuatu yang akan dipegang oleh orang lain. Tapi dalam politik katanya nggak apa-apa. Nah, konflik dari filosofi ini yang membuat saya, udah lama saya nggak ikut kalau political branding. Misalnya ada project atau apa, saya memang nggak ikut. Kenapa? Karena keluar dari apa yang saya pahami sebagai filosofi branding murni. Saya kira itu mungkin dari saya, Mas Andri. Mudah-mudahan bisa mencerahkan sedikit. Alhamdulillah. Jadi politik branding itu sebenarnya nggak istiqomah ya Mbak Amalia? Enggak. Jadi kalau bisa nggak ada, saya lebih senang. Tapi ya nggak mungkin kan. Banyak orang yang berpolitik soalnya. Kita kalau dalam kehidupan kita kan suka bilang di kantor atau di kampus, jangan politiking dong. Itu artinya apa? Artinya kita sudah masuk ke alam yang itu. Dan itu akan meresahkan kalau udah politiking kan di kantor. Nah, kita orang yang pengen nggak politiking lah kalau bisa. Jadi apa itu yang dikeluarkan, ya itulah aslinya. Karena kita kan berdasarkan apa? Kita kan bukan mind reader. Kita bisa baca pikiran orang. Ya enggak dong. Apa yang dikatakan, ya itu yang kita terima sebagai kebenaran. Tapi kalau ternyata tidak benar, bagaimana kita taunya? Nah, sebetulnya itu sih Mas Andri. Betul, alhamdulillah. Ya, monggo Mas Rifai untuk di pertanyaan keempat, ketiga. Monggo Mas Rifai. Masih di mute.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Masuk. Terima kasih Mas Andri, terima kasih Mbak Amalia. Semuanya bagus-bagus semua. Di dalam hidup ini memang pilihan. Di dalam hidup ini pilihan, ada amal taat, ada amal maksiat. Amal taat itu adalah segala amal yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan itu akan ada pahalanya. Dan amal yang maksiat adalah amal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ini ada dosanya. Nah, di Al-Quran sendiri di surat A'la itu ada ayat yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi washolla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, bangun malam, sholat, berdoa kepada Allah. Ada di surat itu. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Tetapi sebagian besar di antara kamu sekalian, ini ayat ini juga orang-orang kafir ya. Itu lebih senang dengan dunia daripada akhirat, pada akhirat itu lebih kekal. Nah, ini jadi manusia itu banyak memilih yang tidak baik daripada memilih yang kebaikan. Nah, ini saya kutip di dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah, yang disarai di dalam kitab Iqadul Himam. Aslu maksiatin yardo ala nafsihi. Setiap asal usul dari kemaksiatan, perbuatan dosa manusia itu ridho dengan nafsunya. Jadi kita itu senang dengan nafsu-nafsu kita. Mengasani orang senang, berbuat kikir senang, tidak mau berbagi senang, terus riba senang, mencuri senang. Lah, selama orang itu ridho, senang dengan nafsu-nafsunya, maka orang itu akan jatuh kepada kemaksiatan. Wa aslu ta'atin lam yardo binafsihi. Adapun asal usul ketaatan itu dia tidak ridho dengan nafsunya. Wah, nafsu ini ngejak saya berbuat dosa, saya nggak ridho. Nafsu ini ngejak saya berbuat malas, saya nggak ridho. Nafsu ini mengejak saya untuk tidak ikhlas, riya, sum'ah, saya nggak ridho. Nah, ini selama kita tidak ridho dengan nafsu-nafsu kita, maka itu adalah sumber daripada ketaatan. Nah, ini yang berkaitan dengan ayat yang tadi itu, manusia itu berdoa dengan kejahatannya dan berdoa untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ini pilihan. Nah, ajaan Allah, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasholla. Dia berdoa pada Allah, wa dzakara isma rabbi, berdoa kepada Tuhannya fasholla, dan juga dia melaksanakan sholat. Ini pilihan. Ini jawaban yang saya sampaikan seperti itu. Jadi untuk kajiannya Mbak Amalia, untuk rekan-rekan semua, kita tidak perlu takut dengan amal. Wah, saya ini akan beramal. Tidak ikhlas, tidak beramal saja. Karena di dalam amal itulah adanya tempatnya keikhlasan. Bagaimana kita akan dapat ikhlas enggak beramal? Nah, syukur-syukur amal tadi sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini ada cerita yang tadi berkaitan dengan riset tadi di Masjid Sunda Kelapa itu ada seorang bapak dan seorang anak. Hari Jumat itu orang Korea ini masuk Islam dua-duanya. Loh, sang bapak nggak tahu, si anaknya juga nggak tahu kok langsung sama-sama masuk Islam. Hanya sang anak dan sang bapak ini curiga. Beberapa hari, setiap hari Minggu dan sebagainya itu sudah tidak aktif lagi di gereja. Atau masuk Islam dua-duanya, dan masuk Islam dua-duanya di Masjid Sunda Kelapa ini
tidak ada kesepakatan, tidak ada janjian. Kaget si anak kaget, si bapak kaget. Nah, kemudian saya tanya, saya masuk Islam, disadatkan oleh Ustadz Husain, oleh Al-Atas ya, pemilik radio Raksil di Cibubur. Kemudian selesai disadarkan, saya tanya, Bapak punya amalia apa? Nah, punya amalan apa? Maksudnya gini Pak, Bapak itu punya, selain Bapak itu berdoa secara Kristen, Nasrani, itu Bapak punya amalan apa? Beliau mengatakan, saya punya anak asuh 17 orang. Nah, kesimpulan saya, analisa saya, ketika Bapak itu beramal, dia kan masih Nasrani. Amalnya orang Nasrani nggak diterima. Mau tidak karena Allah Ta'ala kok. Karena Tuhan yang lain. Tetapi anak-anak yang di anak asuh tadi kan Muslim semua. Itu berdoa pada Allah. Ya Allah beri hidayah orang yang menolong saya. Ya Allah berikan kebaikan. Nah, amal-amal yang tidak diterima karena dia masih agama Nasrani, karena agama Nasrani diterima oleh Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang kafir dari musyrik sebagai itu neraka jahanam selama-lamanya. Nah, amal yang semula ini kan tidak diterima oleh Allah, tetapi berkah daripada orang yang berdoa sebab kita tolong, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang sebaik-baik manusia itulah orang yang memberikan manfaat pada orang lain. Nah, orang yang dampak impact daripada orang yang kita doakan, yang kita tolong tadi itu berdoa pada Allah. Nah, doanya dia diterima. Nah, maka di sini saya memberikan kesimpulan, jangan takut beramal, walaupun amal tadi tidak ikhlas, tetapi dampak daripada orang kita tolong tadi, orang itu berdoa untuk kebaikan kita. Nah, tadi saya sampaikan Bu Amalia tadi itu betul. Evaluasi kita jangan evaluasi pada diri kita saja, tetapi juga kita evaluasi sasaran yang kita berikan amal tadi, berikan manfaat tadi. Manfaat apa tidak? Jangan sampai kita ini GR, wah saya sudah berbaik-baik, tetapi orang yang kita tolong, yang kita beri manfaat tidak merasa kita beri manfaat. Nah, kata-kata yang tadi itu, ya sebaiknya kita tidak usah takut beramal, ikhlas tidak ikhlas, tetapi ya kita paksakan untuk ikhlas. Dampak dari kebaikan kita itu akan memberikan dampak yang positif pada diri kita. Itu jelas. Dan sebagaimana dua orang kuliah, Kak, Bapak dan anak tadi, masuk Islam tadi itu karena banyak menolong orang. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Bu Amalia, terima kasih Mas Endi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rifai tadi angkat tangan tadi sebelum ini. Apa ada yang diklarifikasi? Sudah saya tambahkan tadi masalah. Oh, sampun. Ya. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi mumpung kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Asik. Aku ya. Monggo Mas Luki. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Teman-teman yang luar biasa. Saya ngambil istilahnya Amalia ya. Itu ada yang nyebut Amalia, ini bukan Amelia. Amalia. Ini di forum memang di kelas kita itu ramai kalau ada yang salah sedikit aja ya. Tapi jadi seru gitu ya. Jadi ya, kangen kalau nggak ramai itu jadi kangen. Kalau hanya biasa aja jadi landai. Tapi ada satu yang kadang-kadang nanti juga komentarnya Amelia gimana. Ada satu kita kan sudah target itu ya, mau manfaat, tapi ada satu yang salah terus di mata dia gitu ya. Saya berpikir ini kayaknya karakter. Jadi kalau dia merespon itu kepinginnya ribut, pokoknya beda dengan yang lain gitu ya. Pinginnya ribut ya. Dia senang kalau ribut temannya ribut gitu ya. Itu gimana? Mau dikeluarkan dari grup apa gimana itu? Anak yang seperti ini. Karena sudah diberitahu atau di share
tetap aja gitu ya. Itu gimana komennya, Bu Amalia? Monggo Mbak Amalia, tapi wajahmu ketok noluk. Kabeh kan yo kangen delok wajahmu lu. Aku nggak kopian nih. Enti kopian, aku nggak kopian. Belum mandi dia. Monggo Mbak Lia. Ya. Makasih Mas Luki. Alhamdulillah bisa ketemu di sini. Ya, memang itu ini ya, real ya. Maksudnya isunya real banget. Pada saat saya sampaikan bahwa kita mengumpulkan positivity gitu ya. Hari kita kan pendek ya. Kita cuman satu hari 24 jam, itu pun dikurangi macam-macam, tinggal 8 jam lah bersihnya, ya kan? 8 jam yang benar-benar quality time, kemudian satu minggu juga 7 hari. Nah, pada saat kita melakukan segmentasi, sebetulnya segmentasi itu supaya dengan resource pool yang sedikit ini, resource yang sedikit, efektivitasnya meningkat dan efisien juga. Nah, bagaimana pada saat kita dragging kan ini harus menjawab, itu jadi waktunya akan habis Pak Luki, dan juga di sini kesepakatan dari teman-teman semua sebetulnya kalau saya boleh usul, karena itu tadi kita harus tujuannya satu tadi ya karena Allah, tapi juga dalam kesehariannya itu mengumpulkan energi positif. Nah pada saat yang terkumpul adalah energi negatif, sebetulnya produktivitas kita untuk kegiatan yang lain juga terganggu. Dan kita kemudian habis porsinya untuk ini. Ini kalau di pemasaran, sebetulnya konsumen itu ada yang tipenya seperti itu, Pak Luki. Kalau kembali ke ilmu pemasaran, kita akan usahakan supaya, ini contoh kalau di bank. Di bank ini misalnya di ruang tunggu, ada yang komplain. Komplain itu suaranya keras-keras, sampai semua orang dengar nih. Itu biasanya sasaran pertama adalah dia diajak masuk, kita ketemu di ruangan aja, ketemu manajer. Sebetulnya bukan karena mau ketemu manajer, tetapi dia diamankan, diselamatkan supaya suaranya tidak terdengar oleh orang-orang lain, karena customer-customer lain itu sedang moodnya lagi bagus, mendengar komplain, terus dia bilang, wah bang nggak bener nih ya kira-kira. Nah gitu. Atau di dokter gigi. Dokter gigi pada menunggu semua, kedengeran suara dari dalam itu teriak-teriak, gimana? Pulang aja deh, nggak jadi ke dokter gigi, takut langsung. Nah, jadi customer itu akan mempengaruhi customer lainnya. Demikian pula dengan kita di dalam satu kumpulan, pada saat ini sudah tadi ya, sudah dicoba, nggak bisa. Kalau menurut saya harus ada kesepakatan dari satu grup dulu. Sehingga pada saat ini energi negatif istilah saya. Energi negatif ini perlu diamankan. Nah, diamankan itu kalau kayak di bank itu dibawa ke manajer. Kemudian ditanya, Pak, boleh di sini nggak Pak? Ini karena manajer jadi powernya lebih tinggi. Nah, kan dia udah seneng nih. Kenapa? Karena dia di wongke gitu. Sama manajernya. Terus apa sih keluhannya? Langsung inilah Pak, diisolasi. Kalau sudah beres masalahnya, dia bisa jadi konsumen biasa. Nah, demikian pula di WA Group, kalau bisa ada yang mengamankan itu dulu. Kemudian di coach gitu ya kira-kira. Bisa dibalikin lagi atau enggak. Nah itu sih saran praktis aja. Gitu. Dikeluarkan Pak Luki. Tapi di coach dulu. Artinya dibina dulu, kalau enggak bisa dibinasakan gitu ya. Berarti dicapri ya. Masalahnya dia itu admin ya. Admin. Admin nggak bisa dikeluarkan. Bikin grup baru. Iya. Enggak, Deng. Tapi itu sih saya kira. Jadi di pemasaran pun kita ngadepin seperti itu. Konsumen yang ajaib kan ada juga. Kan konsumen ada yang baik hati dan tidak tapi ada yang ajaib. Nah, menghadapi konsumen ajaib kan kita nggak bisa selamanya 150% waktunya buat dia kan. Nah, akan menghabiskan kita punya energi. Oke, makasih. Ilmu baru bagi saya ini. Selamat ulang tahun Mas Levi. Mungkin Mas Levi mau ada yang diucapkan Mas Levi. Wah. Ulang tahun Levi. Ulang tahun. Kalau saya ulang tahun. Bukan rahasia sih. Selamatnya. Suaranya Lev, suaranya gak keluar. Cil. Ini Banten.
Nggak kedengeran ya suaranya? Ya, oke. Bisa kedengaran nggak? Ya. Kedengaran, ya. Masih. Mendingan ya. Bagus. Kayaknya dicolokannya ini ada masalah. Nah, terima kasih ini. Saya dari tadi mengikuti, mengamati gitu ya. Luar biasa sekali apa yang disampaikan sama Amalia ini. Dan teman-teman yang lainnya, saya juga melihat rekan-rekan kita ini pada guyub dan rukun gitu ya. Hingga hal yang kecil-kecil pun bisa disampaikan di sini. Alhamdulillah. Sangat luar biasa. Terus juga saya juga ingin menyampaikan juga memang apa yang selama ini saya tangkap. Mungkin ini agak-agak menyimpang ya Amalia ya, karena saya lebih banyak mengamati atau menyoroti perkembangan kondisi negara kita nih Amalia nih. Piye nih. Saya terus terang banyak waktu saya tersita walaupun saya mungkin tidak banyak berkiprah langsung di lapangan, tapi paling tidak di dalam diri saya itu berkecamuk bagaimana. Nggak boleh politik ya. Enggak, ya ini kan perbaikan kita ya. Makanya sedangkan kondisi negara kita kayak demikian ini, ya saya nggak tahu apakah pemikiran saya yang salah begitu ya, atau memang pemikiran, karena saya juga memperhatikan pemikiran-pemikiran orang-orang kita yang sangat luar biasa di pusat sana gitu ya. Kok kelihatannya tidak berdampak kepada perbaikan gitu. Nah, bahkan kadang-kadang ya isu-isu ini yang berkembang di grup WA kita itu yang menyebabkan suasana memang menjadi tidak kondusif kadang-kadang ya, tidak kondusif. Tapi yang saya ingin sebetulnya ingin memberikan juga masukan ke teman-teman ya supaya tahulah jangan tidak mau tahu dengan kondisi negara kita gitu loh. Ini kan nasib kita, nasib anak cucu kita ini kan tergantung dari keberadaan negara kita kan. Jangan sampai suatu saat negara kita ini menjadi negara komunis, itu yang paling saya takutkan sekali. Jadi ya mungkin itu aja mungkin ini saya sampaikan untuk saya di sini. Mungkin saudara Amalia bisa memberikan masukan ke teman-teman yang lain supaya jangan acuh lah. Bolehlah kita hanya mementingkan kelompok kita, tapi ya kita juga berpikir dong, ini negara kita loh, jangan sampai kejadian kayak di mana tuh yang negara-negara lain yang sampai habis negaranya akhirnya dijajah lagi sama ya negara Cina, kita tahu lah anunya. Jangan cuek lah maksud saya. Ya ada perhatian lah gimana kita negara kita ke depan. Mungkin itu Amalia yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Monggo Mbak Amalia. Wah, ini lebih sulit dari pertanyaannya Andri loh. Oke, jadi kembali ke topik aja kali ya. Kita kan back to laptop gitu ya. Karena kan hari ini kita sedang mengkaji pribadi yang bermanfaat. Nah, barangkali kita juga melihat ada tadi kalau di perusahaan ini kan, kalau kita bicara perusahaan itu kan selalu perusahaan itu punya kekhasan, kompetensi atau capability. Nah, kita harus masukkan kembali kepada capability kita masing-masing. Karena dalam bentuk kepedulian yang bagaimana gitu kan. Nah, kepedulian yang bagaimana itu kita cocokkan dengan kompetensi dan capability kita. Karena barangkali yang disebut peduli gitu kan. Nah, kepedulian itu kan bentuknya banyak. Nah, apa sih yang kita bisa? Contoh saya tadi nggak tahu Mas Levi sudah ada atau belum waktu saya sampaikan. Pada saat kita terima message dan kita baca, ini kita nggak tahu ini benar atau tidak, kita udah share. Kita membakar. Itu namanya kita tidak peduli. Karena kalau kita peduli, kepedulian yang pertama itu adalah bukan meresahkan. Nah, itu saja kadang Mas Levi, itu aja kita belum lakukan gitu yang sederhana. Tetapi kita bahkan meresahkan kan karena semua kita diarahkan. Nah, tetapi pada saat kita ingin memberikan sesuatu yang positif, kita akan kemudian memberikan analisa berdasarkan kompetensi dan capability kita. Pada saat kita bisa punya channel untuk masuk ke mungkin ya komunitas-komunitas yang ada jalur ke atas mungkin. Nah, disitulah sebetulnya profesi-profesi
di sini ada banyak dokter, gitu kan. Kalau saya sebagai dosen kan bisa menulis, misalnya. Kalau saya bisa menulis, nah Mas Levi sebagai pengusaha bisa juga dalam komunitas pengusaha mungkin. Nah, kayaknya sih kebermanfaatan itu akan bisa kita kerjakan, tetapi satu hal mungkin berdasarkan capability atau kompetensi kita. Karena di dalam branding sebetulnya tidak harus luas, misalnya gini, kita harus bermanfaat se-Indonesia Raya. Itu kan sebetulnya kalau yang disebut brandnya itu brand ikonik, misalnya bukan pemerintah, tapi misalnya Jokowi atau mungkin AirAsia, siapa namanya Tony Fernandes. Nah itu kan masif brandingnya. Tetapi branding-branding yang lain itu segmented. Nah tetapi di dalam yang segmented itu kadang kita aja tidak mempunyai kontribusi. Nah, yang disampaikan Pak Levi ini sebetulnya mengingatkan poin gitu ya Pak ya, manfaat kontribusi dalam segmen yang kita bidik dulu. Syukur-syukur alhamdulillah kalau di dalam setiap komunitas itu ada yang punya channel untuk ke atas Pak. Nah, tetapi kan dalam hal ini keterbatasan dari capability tadi yang menyebabkan tidak punya channel. Nah, kadang itu Pak, kalau saya melihatnya bukan karena nggak mau, tetapi juga tidak punya network-nya. Nah, karena itu saya sepakat, yuk kita berbuat sesuatu gitu kan. Nah, berbuat sesuatunya bagaimana? Kita gali apa yang dalam capability kita bisa. Contohnya kalau saya bilang karena saya dosen, saya bisa menulis lebih banyak di LinkedIn karena bukan sosial media biasa kan, bukan Instagram, tetapi LinkedIn. LinkedIn itu dibaca oleh orang-orang di pemerintahan misalnya. Kalau jadi bahan diskusi, berarti itu sudah bentuk kepedulian. Tapi bentuk kepedulian lainnya, saya kira itu yang perlu kita lihat bagaimana setiap dari diri kita, baik itu dokter, profesi-profesi yang lain ya, kita akan, ini mengingatkan kita, Pak Levi, bahwa tetap aja kalau kita bersama-sama berpikir dalam sekecil apapun ya, dalam kontribusi apapun, tentunya bagi orang yang tidak memperhatikan masyarakat gitu ya Pak ya, Mas, berarti itu kan dia message-nya akan sampai at the end. Dari saya mungkin hanya itu Mas Levi yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman lain bisa menambahkan. Silakan. Alhamdulillah mungkin dari waktu 2 ya Mas Endri ya. Yeah. Jadi ini sudah jam 7. Aku ingin sedikit menambahkan, boleh tidak? Gimana Mas Endri? Ini sudah monggo, nanti 7 menit lagi ya. Monggo. Ini mumpung ingat. Jadi saya kembali ke topik yang diangkat oleh Lia, bahwa sebenarnya pentingnya manusia untuk banyak memberikan manfaat. Namun tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada sesama makhluk Tuhan yang lain. Jadi itu kaitannya atau esensinya manusia sebagai khalifah fil ard. Jadi tadi manfaat itu mungkin tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam semesta. Jadi saya kebetulan membaca bahwa sebenarnya alam itu memberikan contoh kepada kita bahwa semua yang diciptakan itu sudah sesuai sunnahnya dan saling memberikan manfaat. Jadi alam semesta ini. Kalau saya dari background ilmu biologi, itu kalau kita lihat ekosistem atau food chains atau rantai makanan, itu semua rantai di dalam atau makhluk hidup yang ada di dalamnya itu saling memberikan manfaat. Nah, itu juga sebenarnya suatu contoh bagi manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita supaya bisa memberikan atau mencontoh apa yang sudah
ada di alam raya ini. Jadi alam raya ini memberikan kita pelajaran bahwa sebenarnya mereka juga dengan menjalankan tugasnya sebagai makhluk Allah saja itu bisa bermanfaat. Jadi manusia, apalagi manusia sebagai khalifah. Jadi kalau kita lihat di ilmu sains itu pasti semuanya mungkin tahu ya, misalnya bagaimana ulat kemudian menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu, menyerbuki bunga menjadi buah dan seterusnya. Jadi itu adalah sebuah contoh ya. Jadi kita tidak boleh kalah dengan apa yang sudah dicontohkan oleh alam. Dan satu lagi bahwa sebenarnya mengapa Rasulullah itu sampai mengucapkan di dalam hadis bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berbanyak bermanfaat bagi yang lainnya, itu karena semata-mata kita sebagai manusia harus menjadikan Allah itu tujuan. Nah, tujuan kita, apa yang kita lakukan, itu hanya untuk Allah. Dan supaya menjadi makhluk yang disukai oleh Allah. Nah, yang disukai itu adalah yang semacam itu. Jadi mendekatkan diri, kemudian memberikan manfaat. Jadi saya kira itu yang teringat oleh saya bahwa kesuksesan kita sebagai manusia hamba Allah itu salah satunya adalah dengan cara menjadikan diri kita sangat bermanfaat bagi sesama dan juga makhluk yang lainnya. Itu aja yang ingin saya sampaikan sih. Matur nuwun, Ingat Mbak Umi, matur nuwun. Ingat Nulia. Alhamdulillah pencerahannya. Pencerahannya. Monggo Mas Rifai, Pak Ustadz, kita tutup dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita bahas semua ini diterima sebagai amalnya manfaat di dunia wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana abwabal khairat wa abwabal maghfirah wa abwabal rahmah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma ja'al hadza Indonesia baldatan aminan wa ja'al biladana baldatan thayyibatan tardhaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya muhaimin ya salam sallimna wal muslimin ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata bighairi hisab ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa sahbihi wa sallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada teman-teman sekalian, mohon maaf bila tadi ada perkataan saya mungkin yang kurang berkenan. Sama-sama. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita kedatangan narasumber kita ini yang cantik jelita ini Mbak Ria Sylvia. Jangan lupa minggu depan ya. Jadi beliau adalah spesialis mata di Rumah Sakit Undaan Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma dzakirna minhu
الهدى